Moldova rupanya memaksa Shin Tae-yong untuk sampai mengeluarkan combo 4 jurus sekaligus. Setelah kekalahan atas Turki sebelumnya, Shin Tae-yong dipaksa mencari jurus yang lebih sakti lagi untuk timnas U20, sebagai bekal mereka agar bisa bersaing di Piala Asia, atau Piala Dunia U20 di 2023. Saat melawan Moldova ini pun dia coba melakukan eksperimen jurus baru, yang sayangnya ternyata permainan Garuda Muda justru jadi sangat kacau balau. Jadinya sepanjang laga, Shin Tae-yong pun terpaksa harus memeras otak, sampai bisa untuk menemukan jurus yang dapat memperbaiki permainan timnas Indonesia. Eksperimen jurus baru yang ingin dicoba oleh Shin Tae-yong di laga ini adalah dengan bermain memakai 2 striker di depan, yaitu Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh. Ide ini memungkinkan Garuda Muda memakai 3 pemain di lini tengah, yaitu Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, serta Ginanjar. Di sisi lain pelatih Moldova, Stefan Stioka, memang gak memakai banyak jurus. Namun ternyata dengan jurus yang sedikit tersebut, udah cukup untuk mematikan eksperimen jurus Shin Tae-yong. Ketika menyerang mereka melakukan long pass langsung ke depan, yang kemudian mereka akan mengandalkan keunggulan fisik, untuk memenangkan duel-duel di lini tengah. Di momen ketika duel ini pun, para pemain Moldova berusaha memancing pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran, sehingga tercipta banyak momen tendangan bebas. Dan benar aja, ternyata Moldova memang memiliki jurus yang sangat jitu, dengan set piece yang diarahkan ke tiang jauh. Di menit awal Garuda Muda udah kecolongan 1 gol cepat dari jurus ini. Ketika bertahan, Stefan Stioka membuat Moldova menunggu di area tengah, dengan 1 striker yang rapat dengan 4 pemain di belakangnya. Mereka menutup rapat area tengah, sehingga jalur terbuka hanya lewat sayap. Ketika Garuda Muda berusaha masuk lewat sayap, 4-5 pemain akan bersama-sama melakukan jepitan. Jurus bertahan Moldova ini, rupanya berhasil membuat eksperimen jurus Shin Tae-yong berantakan. 3 gelandang gak mendapatkan ruangan sama sekali di area tengah, yang akhirnya membuat ketiganya sering berjauhan. Karena buntunya area tengah dan area sayap tersebut, pemain Garuda Muda pun akhirnya lebih sering long pass langsung jauh ke depan, dan berujung sering kehilangan bola. Namun, ada sekali momen serangan lewat sayap Garuda Muda berhasil, yaitu saat Marcelino bergerak melebar ke area kanan. Kemampuan Marcelino untuk menahan bola, ternyata bisa menetralisir jurus jepitan di sayap Moldova. Dari sini muncullah ide jurus baru dari Shin Tae-yong. Dia memasukkan Zanadin Faris untuk menemani Arhan di lini tengah. Dengan hanya 2 pemain tengah, sekarang timnas Indonesia bisa memiliki 2 pemain sayap, yaitu dengan menggeser Ronaldo Kuateh ke kiri dan Marcelino ke kanan. Ronaldo dan Marcelino kemudian diminta untuk rajin meminta bola, untuk melompati 5 pemain yang ditumpuk Moldova di lini tengah. Jurus baru ini cukup efektif, yang akhirnya Garuda Muda bisa mulai mendapatkan peluang. Walaupun begitu, belum ada dari peluang-peluang tersebut yang akhirnya berhasil menjadi gol pembuka. Karena memang sebagian besar situasinya adalah, Marcelino dari kanan melakukan cut inside ke dalam, tapi kemudian pemain Persebaya tersebut masih kesulitan untuk menyelesaikan, dengan shooting atau passing kaki kiri. Mau gak mau di babak kedua Shin Tae-yong pun harus melakukan perubahan lagi. Gak tanggung-tanggung, dia langsung mengeluarkan combo 4 jurus baru sekaligus. Perubahan pertama adalah dengan sekarang Marcelino dipindah ke sayap kiri. Shin Tae-yong rupanya ingin memaksimalkan kemampuan kaki kanan Marcelino saat melakukan cut inside. Perubahan kedua adalah mengganti Hoki Caraka dengan Rabbani Tasnim. Hoki memang kurang moncer dan terlalu sering terisolasi di area depan. Kombinasi serangan awal dari kiri oleh Marcelino dan diakhiri oleh finishing Rabbani, akhirnya berhasil membuka keran gol Garuda Muda untuk menyamakan kedudukan. Banyak sondoran memang, betul. Bukan sepenuhnya salah dia. Ya, balik peluang. Oh, Rabbani masuk belum lama langsung memberikan. Perubahan jurus ketiga dari combo Shin Tae-yong adalah dengan meminta pemainnya agar gak mudah untuk melakukan pelanggaran saat melakukan duel di area tengah. Tanpa adanya kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, Moldova relatif sangat kesulitan untuk mendapatkan peluang di babak kedua, dan cenderung terkurung di areanya sendiri. Seringnya bola berkutat di area Moldova, membuat jurus keempat dari combo Shin Tae-yong bisa dilaksanakan. Jurus tersebut adalah lemparan ke dalam jauh, milik Robbie Darwish. Di kesempatan pertama, lemparan diarahkan ke tengah, yang hampir saja bisa tercipta gol. Namun di kesempatan kedua, Robbie Darwish mengganti target lemparannya ke tiang jauh, yang ternyata membuat kiper Moldova kaget dan lantas melakukan blunder, yang kemudian memberi kesempatan Muhammad Ferrari untuk mencetak gol mudah.
Gol terakhir didapat setelah tusukan Marcelino dari area kiri, berhasil memancing bek Moldova untuk melakukan pelanggaran di kotak penalti, yang eksekusinya dilakukan oleh Marcelino sendiri. Moldova, satu upaya dari Marcelino Ferdinand menambah keunggulan 3. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Lanjut simak laga terindah Timnas Indonesia memakai Tiki Taka di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.